ya scam ya. Hampir 1,8 M nih kena kemarin waktu bulan puasa. Saya udah lapor ke OJK. OJK bilang suruh IASC. IASC tuh nggak gubris sekarang. Berapa? Nggak digubris, nggak tahu deh mereka gitu-gitu. Terus sampai ke kan saya daerah Sukabumi ya, Sukabumi tuh polisinya nggak ada alat lagi ke Mabes, sampai disuruh ke Mabes. Berapa kamu ketipu, berapa M? 1,8 Mbak. Aduh, itu uang semua. Bagaimana caranya bisa 1,8 M? Ya dia manipulasi saya Mbak, dia manipulasi saya. Saya salah sih, saya nggak mau dengar. Sekeliling saya udah bilang scammer, tapi saya masih, soalnya ini dia bukan, dia ngajak trending ini, tapi trendingnya emas, tapi dia trendingnya bukan masukin invest, bukan, ini dia bertahap nih, harus masukin 30 di US, terus nanti 20 lagi, 10 lagi untuk mendapatkan ini. Terakhir dia bilang harus 10 lagi, saya nggak mau, saya bilang saya udah nggak ada, habis. Saya bilang, nah scammer ini masih aktif Mbak, dia masih ketahuan saya, kayaknya nantang banget nih scammer ginian. Oke, terus? Masih aktif dia. Jadi saya kan Mbak, saya kan dari usaha dari kecil nih, dari saya simpen uang gitu, habis sama ini. Terus sekarang ya hidup saya begitulah. Dia kan tahu saya punya anak, dia ngancam saya PJOK, pencucian uang, dia juga kirim masuk, dia juga uang masuk Mbak, dia juga uang masuk, tapi waktu masuk dia ada 22.000 US, dia masuk dari Singapura itu. Nah, saya kirain dia mau bantu saya bayar, dia benar-benar itu orang. Tahunya sekarang dia masih aktif Mbak, nah itunya akunnya masih ada lagi, ini ada, semua masih ada. Oke. Ya. Bagaimana kronologinya sampai 1,8 M itu hilang? Nah itu pertama, saya kan coba dulu 3,5 juta, diajaklah main trending output, udah diajak main, masuk dapat 7,5 juta, udah lancar nih. Udah lancar, terus keduanya dia suruh saya ini coba minta ke customer service, katanya minta customer service dia harus masukin $30 per berapa ya, per $30,000 untuk mendapatkan bunga 2% tiap hari. Emang dapat sih 20% keluar ya, Aladino nih ya, dia keluar. Nah setelah itu dia keluar 2% tuh, itu saya mau ngambil nih, dia bilang nggak bisa ambil karena harus bayar VIP itu $20. Ya udah, saya kumpulin uang lagi nih, hasil warisan orang tua saya jual, kumpulin lagi, udah dapat di Pegadaian, dapat kan. Nah $20 katanya pasti keluar lah ini itu. Nah ternyata saya pinjam duit lagi dari situ, saya kirim, saya keluar, ternyata saya bodoh, saya ternyata ditambah lagi situ $20 hasil pinjaman saya, tapi dilunasin sama sindikat ini, dia lunasinnya $22 Mbak, dia lunasin $22. Nah terus itu terus dia udah $22 dia lunasin, kan saya harus bayar lagi nih, katanya saya di ini uang teks lagi harus $10,000 berapa uang teks. Oke, saya bayarin, dia bilang bayar nanti sekalian keluar semua, udah keluar, ternyata nggak keluar nih. Ternyata terakhir dia ini customer service-nya katanya saya terdapat pencucian uang, ini bahaya katanya, saya diancam pencucian uang, scammer gitu kan ngancam saya pencucian uang. Jadi saya takut Mbak, saya juga nggak tahu apa-apa, jadi saya cepat-cepat hapus, mereka punya ini ancaman, mereka bilang lah saya harus bayar Mbak, lagi. jangan jauh-jauh, kamu jangan pakai handfree ya, suaranya jauh. Oh ya, enggak pakai. Terus? Terus itu kan dia terakhir dia berancam saya tuh pencucian uang karena ada pemasukan dari Singapura, kiriman uang Singapura. Ya saya bilang, terus saya ke PPATK kan libur, kebetulan kita bulan puasa kan libur. Saya bilang, aduh kasih saya kesempatan dong, saya mau klarifikasi ke Jakarta gini-gini ke PPATK. Terus saya ke sana, PPATK bilang ini bohong, ini scammer katanya. Nah dari situ saya baru marahin dia bilang enggak, katanya percaya aja, saya nggak bohong kok katanya. Nah dia kirimin alamat situs ini, katanya blackjack punya gini-gini. Saya udah nggak berdaya Mbak, saya bingung, saya sekarang saya pikir saya mau bunuh diri, tapi anak saya masih kecil, saya satu-satunya anak masih kecil. Oke, terus?
Ya gitu aja sekarang saya bertahan Mbak, bertahan demi suami saya sih tidak marah ya, tidak marah karena sudah habisin banyak uang. Ya mereka sih bilang nggak apa-apa, udah aja. Tapi kan namanya sakit ya Mbak, sakit banget nih. Ini scammer ini masih aktif aja handphonenya. Tiap hari saya maki, saya marahin, saya kasih renungan. Dia diam aja, diam tapi baca Mbak, dia masih baca. Kamu tahu mereka ada di mana? Saya kayaknya sih Singapura, saya udah kontak sama polisi Singapura, Hong Kong juga ada. Balasan mereka lebih cepat daripada Mabes kan. Mabes suruh saya tunggu satu bulan lagi. Saya 1 bulan saya bilang keburu kabur orang. Saya nggak tahu sih kayaknya di Singapura atau di mana nih orang. Saya ada nomornya Mbak. Dia ada di Kamboja, Mbak. Kamboja ya, oh. Dia ada di Kamboja dan itu orang Indonesia sendiri. Oh. Uangmu nggak bisa kembali, Mbak. Kenapa ya? Nggak bisa kembali ya? Bagaimana kembali kalau mereka ngembaliin uangmu, mereka ginjalnya hilang. Uangmu nggak kembali, sayang. Ketahuan orangnya di mana nggak Mbak? Di Kamboja ya? Kamboja itu. Itu Kamboja, Mbak. Oh, itu orang Indonesia tapi di Kamboja ya. Dia memakai itu apa sih skema kan waktu lalu memakai IG saya hapus semua itu alat gitu saya hapus semua, saya nggak mau lagi Mbak. Saya sedih. Ya di Kamboja itu, Mbak. Nggak bisa, kamu nggak bisa melakukan apapun. Kamu sedih pun dalam kata-kata kasar nggak bisa. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mati pun nggak ngefek ke mereka. Karena mereka tujuannya menipu bagi orang yang tamak. Paham maksudnya? Bagaimana, sebentar. Kenapa sih mereka itu mengatakan kalian itu tamak? Karena hanya orang yang berpikir mendapatkan uang dengan mudah menghalalkan segala cara. Bukan saya yang ngomong, mereka yang ngomong. Paham maksud saya? Ya, pertama saya nggak begitu ya. Ininya dia selalu menginginkan saya, menginginkan customer service juga goblok. Saya juga bodoh sih ditipu gitu, mau dia bilang masukin ini. Bukan tetap leadernya itu ngomong sama saya. Miss Yuni, tolong ingatkan orang-orang Indonesia, nggak ada yang namanya bisnis itu dengan cepat dan mudah, kecuali mereka tamak. Ke saudara saya juga ingatin, kamu jangan bodoh, nggak ada yang satu hari dapat berapa ratus. Emang nggak dapat ratusan? Nggak dapat, emang nggak dapat Mbak. Saya nggak dikasih, cuma kan saya harus bayar untuk. Iya. Kalau kamu lihat konten saya dari 2018 maka akan paham. Mereka itu kalau sudah bisa menipu kamu, mereka itu pesta nyabu, pesta minum-minuman keras, pesta perempuan, pesta apapun. Kamu nangis-nangis. Ada loh yang meninggal gara-gara kayak gitu. Kenapa tertekan batin? Ya karena itu saya bilang, jangan tamak. Tapi kalau kamu bilang, saya nggak tamak Mbak, nggak mungkin. Mana mungkin 2% dapat penghasilan? Nggak mungkin. Karena itu saya selalu mengingatkan bagi kalian, jangan berpikir bahwa tiba-tiba ada bisnis dan kamu pemenangnya. Karma apa yang sudah kamu tanam sehingga kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jika kamu berkata, oh saya tidak pernah melakukan kebaikan, nggak mungkin tiba-tiba saya dapat uang segini banyak, maka kamu mundur. Kenapa Miss Yuni mengajarkan kalian sadar diri, sadar raih, sadar posisi? Ya ini yang saya maksud. Karena orang mencarimu itu karena dia mau menipumu. Dia bersumpah demi Tuhan atau apapun, dia akan melakukan apapun. Dia menipu kok, dia halus lembut. Kalau saya akan berkata bahwa kamu tamak. Jika kamu nggak tamak, kamu akan berhenti. Karena uang itu tidak mungkin kembali, sayang. Bukan saya ingin menghina kamu harus terima kenyataan apa yang saya sampaikan, paham nggak? Bukan saya menghina loh ya, ngerti nggak? Banyak orang setengah sadar mereka telepon saya, akhirnya saya jambak rambutnya, saya benturkan kepalanya, saya maki dia. Akhirnya dia sadar. Saya sadar ya Mbak, saya salah Mbak, saya salah banget nih.
Udah diingetin keluarga masih aja Kenapa nggak telepon saya? Kalau hari itu kamu telepon saya, maka saya maki-maki, saya sadarkan kamu, saya rukiah kamu, saya tendang kamu, saya sakitin hati kamu biar kamu sadar. Maka kamu mungkin nggak separah ini, sayang. Karena banyak nih mbak-mbaknya itu tergila-gila lah, apalah. Saya berbicara tentang logika. Saya nggak tergila-gila apapun karena saya seorang ibu ya. Tergila-gila itu bukan laki-laki, Mbak. Tergila-gila dengan keuangan. Ya, benar nggak? Kamu itu tergila-gila dengan keuangan. Jadi jangan salah paham dengan omongan saya. Tergila-gila itu dalam konsepnya banyak. Jika kamu tidak tergila-gila oleh harta yang tidak mungkin kamu miliki, nggak mungkin 1,8 M habis, sayang. Saya pingin tembus gitu loh, pingin ditembus. Boleh nggak saya bilang pingin tembus itu karena rasa tamak? Iya, terus suami saya juga bukannya ituin ya, suami saya harusnya keras dari saya. Nggak bisa dong, perempuan itu ayat 1 pasal 1 selalu menang. Kalau diingetin dong, kamu pasti nantang kok. Ya jangan salahkan suamimu kalau nggak keras. Iya, suami saya juga nggak keras sih, diikutin aja. Saya mau minta berapa dikasih aja. Terakhir juga kasih aja. Saya bilang, kenapa kamu nggak keras? Takutnya saya marah. Kamu bilang jangan, semua saudara tuh takut saya marah, Mbak. Saya tuh kayak orang kesetanan. Iya, karena orang-orang seperti ini, orang-orang yang sedang jatuh cinta dengan uang, jatuh cinta dengan laki-laki, otaknya kebalik semua, sayang. Iya, pengalaman hidup ini. Dan pengalaman hidupmu terlalu mahal untuk membayar 1,8 M. Seandainya dari awal kamu ngelihat kontennya Miss Yuni, kamu nggak akan setamak itu. Karena Miss Yuni selalu kasar sama kalian. Saya nggak tahu Miss Yuni, saya benar-benar nggak tahu loh. Mereka selalu kirimin konten-kontennya, bilang dia suruh buka baju. Saya bilang dia nggak pernah suruh buka baju. Enggak, karena kemarin itu leadernya udah telepon saya. Sekarang itu karena Miss Yuni sudah mengedukasi tentang buka baju, tentang buka baju. Mereka sedang enggak. Mereka itu ngomong, kalau kita tidak bisa memakai cinta, maka kita bisa memakai ketamaan. Dan tamak. Kan saya bilang, cinta dan tamak. Yang dipakai sama mereka adalah cinta dan tamak. Ya sebenarnya kalau dibilang tamak ya, saya nggak tahu tamak. Saya juga sedih, Mbak. Sebelum waktu saya story itu saya ada rasa kecewa, tapi kok kenapa ya saya bisa gitu? Saya juga bingung deh, Mbak. Saya kenapa ya bodoh begitu? Saya juga bingung. Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa. Kalau kamu nggak ada tamak, sebentar, kamu harus sadar. Kalau kamu masih bilang kamu nggak tamak, kamu tetap nggak sadar berarti. Kamu tetap menyalahkan keadaan. Kamu itu tamak. Jika kamu tidak tamak, kamu akan berhenti. Ini tidak mungkin. Tetapi karena kamu pingin tembus, coba jadiin kamu itu nafsu banget, nafsu untuk menguasai. Tetap kembali lagi tamak. Ingin menguasai yang bukan miliknya. Saya nyalain siapa-siapa. Halo. Maksudnya saya nggak siapa-siapa ya, saya nyalain diri saya sendiri ya. Saya benar-benar nyalain diri saya sendiri sampai saya harus kayaknya pingin deh bunuh diri, Mbak. Enak dong. Sebentar, ini saya paling nggak suka dengan orang melakukan kesalahan terus ingin mengakhiri hidupnya. Enak banget ya kamu tuh. Tidak mempertanggungjawabkan. Bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan anakmu? Kamu harus menembusnya. Kamu harus menebus mereka. Jangan berambisi. Wah saya jujur nih, saya nggak suka. Kenapa suamimu tidak mau memarahimu? Kenapa keluargamu tidak memarahimu? Karena kamu gini modelnya. Saya aja takut sekarang curhat. Kalau kamu curhat terus kamu sakit hati sama saya, terus kamu mengakhiri hidup. Kira-kira kamu sakit hati nggak dengan apa yang saya sampaikan? Kalau kamu sakit hati, tutup teleponmu. Tapi kalau kamu pingin tak nasihati, saya teruskan. Nggak apa-apa, Mbak. Saya emang orangnya keras sekali orangnya. Boleh keras, tapi lihat keadaan. Jangan sombong kalau sudah nggak mampu. Jangan mengakhiri hidup. Kamu yang salah, terus anakmu yang harus bertanggung jawab atas hidupmu. Enak kamu? Nggak boleh. Harus tetap bertahan hidup dan jadikan ini pelajaran. Ngasih tahu sama orang, saya pernah mengalaminya. Saya tidak ingin orang lain mengalaminya. Paham? Ya paham, Bang. Saya juga itu langkah terus IG mereka, terus saya nyelamatin berapa orang, Mbak. Saya juga bilang ini skema mereka orang Makassar udah saya selamatin satu, terus orang Bojonegoro juga udah saya selamatin satu. Mereka sempat kontak, mereka baru tahu sadar nih. Dia bilang
suami saya marah-marah saya, dia bilang ngapain kamu urusin orang sedangkan kamu sendiri udah tergitu katanya. Saya bilang saya nggak apa-apa kok, saya masih mau selamatin orang. Iya, karena kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu dengan menyelamatkan orang, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menjagamu. Tapi kamu nggak boleh ngengkel, sayang. Sifat kamu, kenapa kamu kehilangan uang banyak? Karena egois. Ngerti? Iya. Merasa paling hebat, merasa paling benar. Enggak gitu konsepnya, sayang. Ngerti? Ya, ngerti. Sekarang kamu berubahlah menjadi orang yang memberikan edukasi pada orang lain. 1,8 miliar. Suamimu tidak marah. Itu udah menjadi berkat dalam hidupmu. Dan jangan bilang sama saya kamu ingin mengakhiri hidup. Enak jadi kamu. Sudah melakukan kesalahan dan anakmu yang harus bertanggung jawab atas hidupmu. Nggak boleh ya. Ya nggak, saya nggak akan. Makanya saya tadinya mau, tapi saya harus ingat loh, saya janji sama Tuhan bahwa kasih saya anak satu untuk dirawat. Tuhan memberikan anak saya sekitar 10 tahun, Mbak, saya kosong. Tuhan memberikan anak, masa saya harus tinggalin dia? Saya pikir nggak mungkin, tapi kadang-kadang itu bayangan-bayangan untuk bunuh diri itu ada, Mbak. Nggak boleh ya. Sekarang yuk sama-sama memerangi scammer bersama Miss Yuni ya. Ya. Nggak bisa dibantu ya, bisa. Siap. Sekarang sudah baik-baik aja ya. Iya. Jangan lakukan lagi ya, sayangnya. Ya enggak sih, teman saya merana banget kayaknya duit saya udah nggak pegang. Emang saya nggak mau lagi, Mbak. Tapi kan saya kayaknya setiap kali saya kesulitan uang, saya marah, saya kan marah banget tuh, Mbak. Oke, tapi nggak boleh kayak gitu lagi ya. Iya. Ada yang lain lagi? Udah Miss. Sudah lega ya? Nggak bisa